Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya dalam agenda secangkir ya. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini Allah berikan kelapangan rezeki, lalu kemudian keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini di samping saya ada orang yang spesial ya. Mungkin Bapak usianya sudah berapa tahun, Pak? 72. 72 tahun ya. Namanya Bapak Isfah. Ya, jadi beliau itu sekarang kesehariannya kerjaannya apa ya? Jadi kayak memungut botol gitu ya ataupun rongsok gitu, masya Allah. Tapi sekilas tadi saya udah sedikit bercerita dengan beliau, ternyata sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan rasa syukur kalian bertambah setelah kalian melihat video ini. Nah, Bapak Isfah tuh sekarang usianya 72 tahun ya, masya Allah nih 72 tahun ya, masih bekerja hari ini, masih tetap semangat bekerja untuk menafkahi istrinya. Dan yang luar biasanya Bapak Isfah ini punya 2 anak ya Pak ya, Iya. yang sudah menikah semua. Nah, boleh diceritakan Bapak dulu sebelum apa ya menjadi apa ya pemungut sampah atau rongsok gitu Pak ya? Iya. Itu dulu kerja apa Pak dulu waktu muda itu? Ya ikut lapar koran. Oh, pernah jadi loper Iya, koran pernah, juga, iya. masya Allah. Aduh, jalan kaki terus begitu tuh cerita saya panjang. Sampai akhirnya masuk ke pura di desa juga Pak ya? Iya, masuk di desa tahun 80 bulan Juli. Tahun 80. 20-an, tahun 21 kalau nggak salah. Itu sebagai apa di desa Pak? Kemit. Kemit ya? Apa tuh Iya, kemit itu tukang, apa nih? itu tukang jaga lah, tukang sapu lah, tukang sapu. Ya, yang teman-teman yang masih belum tahu kemit ya, saya Iya. juga baru tahu nih. Ternyata kemit itu tukang jaga di desa sama sapu-sapu di desa Iya, ya teman-teman ya. kebersihan lah, tukang Kebersihan. kebersihan. Berapa tahun tuh Pak di desa Pak? Tahun 80 bulan Juli masuk, Mhm. tahun 2004 bulan Agustus tanggal 1 saya berhenti. Pensiun berarti ya, Jadi pensiun dari 25 kemit tahun ya. pas. Oh, Masya Allah. Di desa 25 Jadi tahun. selama saya di desa sama istri di desa juga, istri dagang, Istri ya untuk dagang. nyambung Iya, makan alhamdulillah. gitu. Iya. Sampai anak saya tuh dari yang pertama, Mhm. yang kedua, yang pertama masuk STM di Pleret. Di Pleret Cirebon. Iya, yang kedua istri di pelayaran. Di pelayaran, Masya Allah. Di pelayaran Mundu itu sampai dari mulai TK sampai Mhm. masuk SMK Ke- pelayaran. Mhm. Saya yang biaya itu. Allahu Akbar. Itu sekarang kerja di mana Pak? Yang perempuan Udah punya anak sih, Udah jadi punya. sudah berhenti di aja. rumah, suami aja yang Sekarang kerjanya. dia ikut suami, Mhm. punya anak, masuk lagi di PL lagi pelayaran anaknya. Aduh, Anaknya. jadi ganti orang tua Alhamdulillah, yang Masya Allah ya teman-teman semuanya. Bapak ini dulu hanya jadi kemit ya, hanya nyapu di desa, istrinya berjualan di desa pada saat itu. Tapi ternyata karena kebarokahan itu, dua-duanya anak bisa lulus STM. Satu lulus pelayaran ya, bayangkan kalau sekolah di pelayaran itu kan biayanya juga nggak sedikit gitu ya, itu luar biasa. Itu karena kebarokahan, jadi yang sedikit jadi cukup gitu ya, Masya Allah. Yang kedua juga STM Pak ya, Iya, STM di STM. pelayaran juga, itu Masya Allah ya. Mungkin hari ini banyak sekali orang yang gajinya besar tapi anaknya untuk menyekolahkan anaknya kan susah Pak ya. susah. Ada yang kayak gitu. Barangkali kita bisa melihat apakah ada harta-harta yang kurang halal ataukah ada kerjaan-kerjaan yang kemudian tidak kita keringetin gitu ya. Nah, Itu iya. bisa jadi kemudian kebarokahannya hilang. Nah, kemudian Pak, mulai jadi rongsok gitu ya, ngambilin plastik-plastik Iya. bekas itu kapan Pak? Tahun berapa itu Pak? Tahun 19 berapa tuh, lupa saya. 98. Mungkin 98 ya. ya. Pas moneter. Sebelum Moneter berarti sekitar 9. ya 15 tahun, sekarang 22. Mhm. Berapa tahun tuh? Berarti baru Pak berarti. 2022 Udah lama. 2008 2008 berarti 14 tahun kan? 14 tahun. Iya, sekitar Oh, situan. 2007 berarti ya. Iya. Berarti dari 2007 Iya. usia Bapak tuh berarti kalau kita ambil 15 tahun ke belakang itu 72 dikurangi 15 berarti 57 tahun Pak ya. Iya. Oh, berarti Bapak ini masuk usia 57 tahun ternyata langsung jadi rongsok gitu ya, Iya. ngambilin di jalan-jalan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sudah 15 tahun ya, sakit-sakit sedikit Iya. wajar ya Pak ya, ada sakit-sakitnya. Nah, itu
dari mengutin itu Pak, itu cukup Pak untuk biaya kehidupan itu? Ya dibilang nggak cukup, ya bisa cukup. Bisa cukup. Dibilang cukup, ya tetap aja kekurangan. Betul, Ada betul. aja, setiap Masya manusia Allah. itu pasti ada. Ada Pak ya. Kadang ada banyaknya, kadang sedikit Pak ya. Kayak kita berjualan gitu ya, kadang ramai, kadang tidak. Nah, yang penting kita usaha itu asal cukup untuk makan di rumah, untuk menjamin keluarga. Udah cukup aja. Masya Allah. Nah, ini teman-teman semuanya ya. Ya, tadi saya tanya juga Bapak punya utang tidak? Bahwa ternyata tidak ya. Mungkin ke perorangan ada, tapi nggak tahu siapa. Kayaknya tidak ada. Ya, insya Allah tidak ada. Kenapa? Nah, Bapak ini tidak banyak keinginan hidup ya. Mungkin kita hari ini yang agak kerepotan hidup, terlalu banyak gaya mungkin ya. Terlalu banyak keinginan, sedangkan kita tidak punya uangnya. Akhirnya kita ngeredit, kemudian kita ya pinjam sana sini untuk gaya hidup. Ternyata Bapak ini simpel banget, nyari uang itu hanya untuk yang penting cukup untuk makan, untuk makan saya, untuk makan istri, dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer gitu, sifatnya ya butuh banget itu harus dibeli Pak ya. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi tapi kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit Pak ya. Ini juga saya tuh merongsok nih ya. Sekarang ditampung. Ditampung. Saya jual itu enggak setiap hari, enggak. Oh, enggak. Tampung sekitar 1 bulan. 1 bulan Pak baru dijual? Iya, baru dijual. Allahu Sekitar Akbar. dapat 700. Ya sekitar itu kan ya kecilnya, gedenya 800, kecilnya 700. Sebulan. Cukup, iya. Allahu Akbar. Teman-teman semuanya, Bapak ini paling banyak ngejual rongsok 1 bulan itu 800.000, itu nominal paling besar. Iya. Tapi nominal paling kecil rata-rata 700.000. Bayangkan ya, 800.000 itu cukup untuk makan 1 bulan ya. Itulah maha besarnya Allah dengan semua rahmatnya, sehingga dengan 800 bisa hidup. Mungkin sebagian orang dengan gaji 5 juta aja merasa tidak cukup Pak. Nah, itu banyak sekali tuh. Makanya teman-teman semuanya, ya ini pelajaran bagi diri saya pribadi. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Kata Allah kan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka banyak-banyaklah bersyukur biar nikmatnya ditambah sama Allah. Dan ini Bapak adalah salah satu pelajaran bagi kita semuanya. Dengan gaji yang penghasilan 800.000 saja cukup untuk biaya kehidupan. Dan ya dengan syarat ya teman-teman, jangan terlampau banyak gaya, banyak keinginan yang tidak kita butuhkan. Hidup itu sesuai dengan kebutuhan aja supaya tercukupi Pak ya. Jadi Bapak selama ini berarti apa nih Pak, rahasianya bisa cukup itu apa Pak? Uang segitu bisa cukup, rahasianya apa tuh? Satu untuk makan ya. Kalau untuk saya sih udah sehari-harinya ada rezeki kalau sehari-harinya sih. Yang penting untuk istri. Untuk istri. Menjamin lah ya. Menjamin istri. Yang keduanya ya untuk anak cucu. Masih bisa ngasih ke anak cucu. Bayangkan ya, Bapak ini 800.000, Bapak sendiri ya, ini salah satu bentuk apa ya, mungkin kata Allah kan ya, kalau kita diam saja kita dapat rezeki. Kalau kita bergerak juga dapat rezeki. Nah Bapak ini termasuk yang bergerak. Walaupun bergeraknya hanya menghasilkan 800.000, ternyata bisa mencukupi kehidupannya. Bapak sendiri tiap hari ada yang barangkali yang ngasih rezeki tiap hari, entah buat makan, entah buat apa, tapi sisa uangnya bisa mencukupi istrinya. Di usia 72 tahun masih bisa memberikan nafkah terhadap istrinya. Bahkan bisa memberikan kepada cucu-cucunya, kepada anaknya pun kalau kadang-kadang suka ngasih juga. Masya Allah gitu ya. Itu dengan 800.000 kawan-kawan semuanya, kita harus mengambil pelajaran gitu ya. Kita banyak bersyukur dan diusahakan harta yang kita miliki itu tidak buat sesuatu yang tidak bermanfaat gitu Pak ya. Masya Allah, Masya Allah. Yang sekolah aja nih, yang anak tadi anaknya perempuan, anaknya perempuan di PL. Itu masuk di PL itu 5 juta. 5 juta. 5 juta. Udah gabungan kita, abah sama anak. Masya Allah. Cucunya saja masuk ke sekolah pelayaran dan bapaknya masih bisa ngebantuin tuh. Masya Allah, bisa patungan. Allah ya Karim ya. Saya juga kadang sebagai orang yang muda malu Pak ya. Kadang-kadang ketika Allah kasih rezeki banyak kita bersyukur, tapi ketika dikasih rezeki yang kecil, aduh kayaknya kita suka lupa juga. Padahal kata Ali bin Abi Thalib ya, orang-orang yang bertakwa diantaranya adalah orang yang ketika Allah kasih yang kecil pun dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan, karena itu yang terbaik ya. Oke, mungkin itu ya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Kita
hari ini ngobrol dengan Bapak Ispa ya, yang sudah 15 tahun menjadi tukang rongsok, bisa membiayai istrinya, membantu sekolah cucunya, kadang-kadang juga membantu kehidupan daripada anaknya. Masya Allah ya, begitu barokahnya kalau kita mencari uang yang halal, itu akan cukup. Gitu ya. Apalagi Bapak ini ahlul masjid ya, tidak pernah tertinggal salat di masjid, senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin ya karena ketaatan sama Allah, rezekinya halal walaupun sedikit tapi ternyata cukup, dan ini menjadi sesuatu yang takwa di pandangan Allah karena merasa cukup dengan rezeki yang kecil, akhirnya Allah cukupkan semua kebutuhannya. Masya Allah ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ya teman-teman semuanya, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Isfah dan kita berada di tempat kerja beliau ya. Inilah tempat memisahkan antara barang-barang yang plastik dan yang lainnya lah, seperti itu ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di agenda terakhir ya. Dan kita ingin memberikan sedikit rezeki buat beliau. Nah ini masa kedik Pak, titipan hanya putra sekedik ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah lah buat beliau, nggak banyak tapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.